Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat di tengah situasi COVID-19 ini yang mungkin menyebabkan pekerjaan kita jadinya sering tumpang tindih, tapi tidak mengurangi kualitas dari pekerjaan kita. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta training online Teknik Leadership Managerial untuk KSK Koseka Sensus Penduduk 2020. Selamat datang para pejuang Sensus Penduduk 2020. Selamat datang dan terima kasih pertama-tama dan setinggi-tingginya bagi kami haturkan kepada Bapak pimpinan kami, Bapak panutan kami yang terhormat Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Bapak Dr. Margo Yuwono SSI MSI yang telah berkenan memenuhi undangan kami dari tim S3 untuk seluruh peserta training online pada sore hari ini yang merupakan pejuang-pejuang sensus penduduk. Baik, perlu kami laporkan Pak, bahwasanya kegiatan training online pada sore hari ini diselenggarakan oleh tim S3 di bawah arahan leader S3 kami, Ibu Tina Wahyu Fitri SSI MSI, yang pada sesi kali ini nanti akan membawakan menjadi narasumber training kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bahwasanya kegiatan ini juga didukung oleh BPS Provinsi Jawa Tengah yang di bawah komando yang terhormat Bapak Sentot Bang Widoyono MA, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Baik Pak, mungkin kami juga perlu melaporkan bahwasanya kegiatan ini sejak awal pendaftaran itu dibuka pada hari Senin lalu, itu diikuti oleh sebanyak 356 peserta, cukup antusias Pak. Dan secara statistik itu terdiri dari kurang lebih sebanyak ada 70 orang yang berasal dari koordinator statistik kecamatan sendiri. Dan juga ada 27 pejabat eselon 3 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota yang juga beberapa turut hadir dalam acara ini. Dan saya lihat di sini sampai 290 partisipan, Pak. Ini cukup antusias sekali peserta kita untuk mengikuti training kita pada sore hari ini. Berbeda dari biasanya, Pak, kegiatan kami itu tidak melalui tatap muka, dan kali ini kita melakukan training secara online, dan ini atas kerjasama semua pihak. Akhirnya terselenggara demikian Pak. Kami sangat berterima kasih karena kehadiran Bapak. Baik, tanpa perpanjang lagi untuk sesi selanjutnya, saya mempersilahkan Bapak Margo yang terhormat Bapak Margo Yuwono SSI MSI untuk sekedar memberikan arahan untuk menyapa seluruh peserta kita pada sore hari ini, Pak. Dengan hormat, saya silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir dalam grup S3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya dikasih tahu Bu Tina itu katanya formatnya harus santai. Kok jadi pada serius ini ya? Jadi saya kalau serius-serius nggak bisa, harusnya santai-santai aja ya. Iya Pak. Ya, jadi teman-teman terima kasih atas undangannya untuk bisa bergabung dengan acara S3 ini. Yang kedua, tentu saja saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi buat S3 yang kalau saya pantau dari waktu ke waktu ya melalui medsos yang ada itu terus
terus aktif melakukan berbagai diskusi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman di bawah itu luar biasa gitu ya, luar biasa, dan saya senangnya terus mau belajar gitu ya. Jadi ini barangkali kekuatan lebih yang dimiliki oleh teman-teman yang dalam grup S3 ini. Harapannya apa yang dilakukan di sini, komunitasnya atau anggotanya semakin banyak, sehingga kita bersilaturahmi dalam berbagai media yang ada itu, saling bertukar informasi atau pengetahuan satu sama lain. Nah, yang ketiga, saya mendoakan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat, gitu ya. Tetap jaga kesehatan karena itu hal yang paling penting dalam kondisi sekarang, supaya kita bisa terus melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai pegawai BPS. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memberikan informasi atau perkembangan terkini ya dari hasil diskusi tim di pusat, gitu ya. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan nanti bisa didiskusikan kembali, gitu ya, dan kembali kepada teman-teman ya, sehingga nanti kita punya strategi yang matang terkait dengan persiapan SP 2020. Nah, saya minta tolong bahan saya bisa di-share nggak, Bu Tina? Di-share. Ya, siap, Pak. Ya. Jadi, saya gunakan waktu saya untuk menjelaskan perkembangan terkini terkait dengan persiapan SP 2020, gitu ya. Nah, saya mengambil judul ya, Tata Kelola SP 2020 dalam kondisi extraordinary, gitu ya. Saya nggak ngerti mau ngambil judul apa yang pas, tapi saya nyontek dari pidatonya Pak Jokowi kemarin, gitu ya, waktu di sidang kabinet ya, menyampaikan bahwa sekarang ini kita dalam kondisi extraordinary, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sensus, teman-teman semua, kira-kira apa ya extraordinary-nya, gitu ya. Yang pertama, kita semua tahu bahwa kita dalam melakukan kegiatan di BPS ini tengah pandemi COVID yang memang masih berlangsung. Kemudian kondisi yang kedua yang menyebabkan kita juga extraordinary adalah karena di dalam sensus 2020 ini ada refocusing anggaran yang itu harus menjadi bagian yang harus kita terima, gitu ya, karena ini adalah untuk kepentingan negara yang lebih besar, gitu ya. Jadi extraordinary-nya itu ada dua kurang lebih. Pertama, karena kita akan melakukan tugas-tugas kita ini, terutama sensus penduduk dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Yang kedua, kita akan melakukan sensus dalam kondisi yang sangat-sangat keterbatasan, gitu ya. Banyak keterbatasan sana-sini, gitu ya. Nah, kalau lihat dari arahan Pak Kepala BPS kepada kita semua, ya, kepada kita semua, bahwa Pak Kepala BPS menginstruksikan kepada kita semua, ya, agar sensus penduduk 2020 ini tetap berjalan, ya, dengan pertimbangan beberapa hal. Satu diantaranya, ya, kita semua sudah melewati satu fase pertama melakukan sensus penduduk online. Dan itu juga membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, gitu ya. Yang kedua, kita juga sudah mempersiapkan instrumen dan perlengkapan petugas, sudah kita lakukan pengadaannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kalau melihat dari kualitas SP online dari evaluasi sementara dari teman-teman pusat, cukup bagus hasilnya. Jadi menurut Pak Kepala, kita perlu mengapresiasi bagi penduduk yang sudah melakukan SP online, dan kedua juga agak sulit mempertanggungjawabkan kepada barang-barang pengadaan yang sudah kita lakukan kemarin kalau tidak digunakan, akan menjadi problem di pemeriksaan, gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat perbandingan di berbagai negara ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini terhadap persiapan sensus di masing-masing negara. Seperti kita tahu bahwa tahun ini ada 54 negara yang
juga melakukan sensus gitu ya. Memang bervariasi sikap negara-negara yang juga melakukan sensus. Ada yang menunda tahun depan, kemudian juga ada yang menggeser waktunya, ada mengganti metode dan sebagainya gitu ya. Nah, bagi negara-negara yang menunda tahun depan, kalau saya perhatikan apa yang sudah dilakukan, memang dia belum melakukan apa-apa gitu ya, baru melakukan perencanaan, belum memulai melakukan kegiatan SP 2020. Jadi dia punya alasan dengan mudah untuk memindahkan sensus 2020 ini ke tahun 2021 ya. Tetapi bagi negara-negara yang juga sama dengan kita, yang sudah mulai mempersiapkan, ini juga tetap melakukan di 2020 dengan berbagai penyesuaian sana-sini, disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara gitu ya. Jadi teman-teman semua, poin pertama dari Pak Kepala adalah kita harus tetap melakukan sensus dan tetap sama-sama memperjuangkan ini dengan kualitas yang terbaik gitu ya. Nah itu pesan dari Pak Kepala gitu ya. Tadi saya juga izin ke Bapak Ibu pimpinan yang lain ya, karena hari ini sedang rapat Baperjakat, saya izin menyapa teman-teman S3 dan mereka menyampaikan salam semua kepada teman-teman yang hadir di sini dan mengucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa menurut saya gitu ya, luar biasa, dan ini merupakan kebanggaan ya bagi pimpinan atas upaya teman-teman semua. Nah, berikutnya mungkin ini pernah disampaikan pada teman-teman di provinsi, kepada teman-teman semua. Tapi saya ingin meng-highlight di sini bahwa kegiatan SP 2020 ini ada beberapa penyesuaian. Jadi yang pertama dulu di sebelumnya kan di tahap 7 itu adalah melakukan SP wawancara door to door bagi penduduk yang belum melakukan SP online gitu ya. Nah sekarang ini dengan adanya refocusing anggaran, dengan juga adanya pandemi COVID-19, kita sudah memutuskan bahwa di tahap 7 itu ya tidak ada wawancara, ya, yang ada adalah dengan metode DOPU dan SP online. Ya. Mungkin kalau yang belum dengar yang kedua, yang ini perkembangan terbaru. Jadi nanti pada saat tahap 7 melakukan DOPU gitu ya, nanti masyarakat itu diberikan pilihan mau mengisi kuesioner yang dibagikan atau mengisi kuesioner secara online ya. Artinya SP online tahap kedua lah kurang lebih begitu ya. Nah, bedanya di sana dengan informasi yang sebelumnya. Nah, di dalam tata kelolanya, ya, DOPU itu dilakukan di tahap 6. Tahap 6 itu saat verifikasi lapangan, ya, mengitari SLS, petugas membagikan kuesioner, C1-nya door to door, gitu ya. Nah, nanti tahap 7 baru pick up-nya, mengambil kuesioner yang telah diisi, gitu ya. Nah, apa yang menjadi isu di sana yang juga ini penting untuk teman-teman diskusikan, ya, mencari strategi yang terbaik dari proses yang ada. Yang pertama, kalau kita lihat dari beban petugas, ya, beban petugas itu kan satu koseka kurang lebih membawai 22 petugas sensus gitu ya. Kemudian satu petugas sensus kurang lebih akan bertanggung jawab 6 SLS gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman saya nanti, buat teman-teman kepala BPS Kabupaten Kota dan juga rekan-rekan KSK gitu nanti bertindak sebagai koseka. Hal yang paling penting untuk dicari strategi atau pemikiran bersama ya adalah bagaimana rentang kendali dari petugas koseka ya yang dia harus mengkoordinir 22 petugas sensus gitu ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena ini cukup banyak yang dilakukan koordinasi, barangkali ini yang menjadi poin pertama yang nanti teman-teman perlu dipikirkan bagaimana membangun komunikasi, ya strategi komunikasinya, menggunakan media apa dan sebagainya, ini yang perlu dipikirkan gitu ya. Lagi-lagi teman-teman dalam kondisi extraordinary ini, kalau Pak Jokowi mengeluhkan ya dalam pidatonya di YouTube gitu ya, kalau teman-teman lihat di YouTube kan melihatnya begini, kondisinya tidak normal, ya maka kita menyelesaikannya tidak bisa dengan cara-cara yang biasa gitu ya. Harus dengan cara-cara yang luar biasa.
Sama juga teman-teman di dalam SP 2020 ini saya menyebutkan juga kondisinya extraordinary, maka kita sudah bersepakat pimpinan untuk tetap dilakukan sensus, maka kita butuh langkah-langkah yang juga extraordinary untuk menyelesaikan tugas-tugas kita gitu ya. Meskipun itu kita merasakan bahwa kondisinya tidak ideal untuk melakukan sensus ya, tapi berpikirnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Nah, teman-teman, dulu waktu kita melakukan pertama kali kita mencoba sensus online dulu, kan juga demikian ya. Banyak pihak meragukan akan berapa banyak ya respon rate dari masyarakat yang mau berpartisipasi dalam SP online. Tetapi dalam perkembangannya teman-teman, saya melihat teman-teman di daerah itu punya inisiatif yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa gitu ya, sehingga pada akhirnya gitu ya kita bisa melihat hasilnya yang juga yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi semangat itu yang ingin saya harapkan dari teman-teman semua di seluruh Indonesia gitu ya. Sekarang ini kondisi extraordinary, maka obat yang paling mujarab adalah ya bagaimana kita mempunyai semangat yang luar biasa, semangat yang pantang menyerah ya, bahwa ini bisa kita taklukkan ya, seperti waktu kita pertama kali melangkah melakukan SP online dengan keraguan tetapi dengan semangat dan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dengan banyak pihak, hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, sekarang ini kita buktikan lagi bahwa kita memang bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik gitu ya. Nah, yang berikutnya juga yang perlu dipikirkan adalah nanti kita kan sudah mulai nih melakukan diskusi pembelajaran lewat online gitu ya. Nanti buat teman-teman saya Koseka, yang perlu diperhatikan adalah ke depan ini kita sudah memutuskan di pusat ya bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita masuk ke era new normal, maka ini harus jadi momentum untuk perbaikan bisnis proses di kita gitu ya. Untuk di kedeputian sosial saya sudah menginstruksikan kepada jajaran saya agar nanti semua pelatihan-pelatihan itu kita arahkan dengan e-learning ya, karena kita memang harus mulai masuk ke sana ya, kita mulai belajar dari sekarang dan kita mulai terbiasa dengan cara-cara yang baru ya. Jadi ini jadikan satu lompatan baru buat kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang lama ya, karena kondisinya memang sudah berbeda. Mungkin di dalam persiapan nanti kita banyak kendala, banyak kekurangan, masih coba-coba, nggak apa-apa ya. Kita harus berani melangkah meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna ataupun nanti mungkin ada peluang gagal gitu ya. Nah, teman-teman nanti yang juga perlu diperhatikan adalah sudah harus mulai terbiasa bagaimana pembelajaran melalui e-learning supaya kualitas dari pembelajaran itu sama baiknya kalau kita melakukan tatap muka gitu ya. Nah, berikutnya yang nanti juga perlu didiskusikan karena DOPU itu adalah hal pertama yang kita lakukan gitu ya. Ini dituntut kita untuk berinovasi ya, berinovasi mencari cara ya bagaimana kita kolaborasi dengan aparat setempat, bagaimana cara kita publisitas kita ke masyarakat gitu ya, agar masyarakat itu mau berpartisipasi mengisi secara mandiri, baik melalui kuesioner yang akan dibagikan maupun mengisi secara online gitu ya. Jadi isu respon rate ini menjadi tantangan yang besar buat kita semua gitu. Juga terkait dengan kualitas isian gitu ya, karena ini semuanya kita serahkan kepada responden gitu ya. Teman-teman barangkali poin ini penting gitu, saya minta teman-teman untuk bantuin saya gitu ya, untuk memikirkan langkah-langkah atau strategi-strategi komunikasi seperti apa yang bisa kita siapkan gitu ya, supaya nanti pada saat bulan September itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Saya berharap beberapa poin ini nanti teman-teman ngasih masukan kepada saya, itu nanti saya minta Bu Tina untuk merangkum ya. Tidak harus hari ini, tapi pada kesempatan yang lain juga boleh gitu ya. Tapi setidaknya barangkali isu-isu ini perlu dicari bagaimana strateginya dan mitigasi kalau ini tidak
bisa jalan di lapangan, kurang lebih seperti apa gitu ya. Ini menjadi poin penting untuk diskusikan bareng-bareng ya. Nah, terus yang berikutnya dari saya, oleh karena itu ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa. Jadi teman-teman mikirnya gini ya, bahwa saya sangat meyakini banget gitu ya. Ini saya pernah mengalami dalam proses perencanaan sebelumnya gitu ya, bahwa ke depan ini ya, saya maupun teman-teman kepala BPS Kabupaten Kota gitu ya, atau kepala provinsi yang mungkin juga hadir gitu ya, tidak bisa ya, sebagai pimpinan tidak cukup ya, tidak cukup hanya sebagai controlling ya. Controlling itu hanya memonitor dari proses yang dilakukan, karena perubahan-perubahan sekarang itu sangat cepat dan sangat dinamis ya, dan kita kadang-kadang susah menebaknya arahnya kemana gitu ya. Oleh karena itu yang paling kita butuhkan adalah bagaimana cara kita bekerja itu adalah pertama dia harus adaptif terhadap perubahan gitu. Jadi kita harus terbiasa kepada hal-hal yang mengganggu kita di dalam proses perencanaan kita, sehingga kita siap kalau ada goncangan, ada shock gitu ya, ada gangguan, ya, ketidakpastian gitu ya, sehingga kita terbiasa menyikapi itu dan membuat sesuatu yang baru. Artinya teman-teman, apa yang saya sampaikan bagi teman-teman saya pimpinan semua di sini gitu ya, tidak cukup ya pengalaman masa lalu itu menjadi modal kita untuk memimpin organisasi yang sekarang gitu. Harusnya ya best practice itu nggak cukup ya, kita harus mampu adaptif ya, kita harus mampu bertukar pikiran dengan tim untuk mencari solusi terbaik gitu ya, terbiasa dengan kerja berpikir secara kolektif seperti teman-teman lakukan sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang ini secara tidak langsung sudah berpikir bagaimana berpikir secara kolektif untuk menghadapi tantangan yang memang berubah dengan cepat gitu ya. Lagi-lagi ini merupakan satu hal yang sangat baik menurut saya dari apa yang dilakukan di S3 ini gitu ya. Ini memang arahnya ke sana. Pimpinan tidak, dulu waktu saya menggagas satu proses perubahan di Sensus Penduduk 2020 ya, saya mengasih ibaratnya gini, kalau pimpinan sekarang ini eranya, katakan kita mau naik gunung gitu ya, ke puncak gunung, kita tuh belum tahu puncaknya gitu ya. Kalau pimpinan zaman dulu, karena perubahan atau dinamika eksternalnya tidak bergerak cepat gitu ya, pimpinan zaman dulu itu mempunyai pengalaman yang banyak, sehingga dia tahu bagaimana menyelesaikan atau arah dari ke depan organisasinya gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu, di era zaman dulu, pimpinan itu ibaratnya kayak balapan motor gitu ya, yang sudah ada tracknya, tinggal naik motor, tracknya sudah ada gitu ya. Nah sekarang ini enggak, karena tracknya berubah-ubah dengan cepat, eksternalnya bergerak cepat, globalisasi semakin menguat dan sebagainya itu, seringkali apa yang kita pikirkan di masa lalu itu tidak cocok lagi dengan yang sekarang gitu ya. Maka yang terbaik adalah pertama, pimpinan itu harus diadaptif terhadap perubahan. Tidak cukup pimpinan sebagai controlling di dalam proses perencanaan ya. Dia harus senantiasa mengupdate sesuatu dan bersiap melakukan berbagai perubahan, kemudian berpikir secara kolektif dengan timnya ya, dan kolaborasi dengan tim yang ada juga, dan pimpinan harus ada trust dengan pimpinannya. Kurang lebih nanti ini yang menjadi penting teman-teman dalam rangka berkoordinasi dengan petugas sensus ya di Koseka. Nah, jadi itu barangkali ya yang poin penting untuk teman-teman didiskusikan dan terbiasa dengan hal-hal baru ini supaya kita sebagai organisasi itu gesit gitu, agile gitu ya, agile itu gesit gitu ya, gesit menghadapi perubahan-perubahan yang sedang kita lakukan sekarang gitu ya. Terus yang kedua ya harus bangun kerjasama dengan tim yang solid. Nggak bisa pimpinan itu sendirian berpikir, harus betul-betul mampu bekerjasama dengan tim. Dan saya minta terakhir dari saya, ya teman-teman harus mampu menjadi leverage ya, menjadi pendorong kepada seluruh pegawai bahwa kita mengalami masa transisi, kita harus menyambut era baru ini dengan penuh semangat gitu ya, supaya perubahan-perubahan itu bisa kita lewati dengan baik ya, kita tetap organisasi, tetap eksis dan bekerja seperti yang diharapkan.
Itu mungkin poin besarnya. Yang terakhir teman-teman juga perlu saya informasikan. Jadi saat ini di level nasional gitu ya, sedang terjadi diskusi yang cukup intens gitu ya mengenai DTKS. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial gitu ya. Ini kemarin saya diajak Pak Pecu ketemu Pak Wapres, kemarin saya menghadiri rapat di seluruh eselon 1 KL yang terlibat ya dengan PMK gitu ya. Isunya adalah saat ini kan kita tahu semua bahwa berbagai program pemerintah terkait bantuan sosial ini menjadi isu politik yang meluas gitu ya, karena ditengarai datanya tidak akurat gitu ya. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa di dalam gagasan ke depan, saya sudah mencatat dengan clear dengan Pak Kepala BPS ya, dengan Pak Menteri Bappenas 2 hari yang lalu, saya sampaikan bahwa kita tidak terlibat, tanggung jawabnya bukan di kita terkait dengan updating DTKS, tetapi sebagai bagian dari pemerintah ya untuk sumbangsih kita kepada negara untuk memperbaiki DTKS ya, kami menyatakan siap menjadi narasumber untuk capacity building bagi petugas-petugas yang akan terlibat di dalam updating DTKS gitu ya. Jadi poinnya adalah tahun depan ya kita akan terlibat sebagai narasumber di setiap daerah ya untuk melakukan pembinaan kepada petugas yang akan melakukan updating DTKS gitu ya. Nah, kaitan dengan sensus di mana gitu ya. Sensusnya nanti teman-teman, saya sudah melakukan simulasi dari variabel di sensus ini, saya gunakan untuk melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Jadi dari variabel C1 di sensus penduduk 2020, ya, itu ada 22 variabel begitu, itu saya buat datanya saya ambil dari Susenas, ya, kemudian saya buat PMT-nya, PMT itu adalah proxy mintes gitu ya, yang digunakan untuk pemeringkatan kesejahteraan penduduk gitu ya. Ini hasil modelnya itu R-square-nya lumayan tinggi, di atas 90%. Artinya apa? Artinya variabel-variabel yang ada di C1 kita, di SP 2020 ini, itu cukup bisa untuk membedakan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, apa hubungannya dengan DTKS? Nanti, ya, kalau sensus penduduk yang selesai kita olah, maka dengan model PMT atau proximity tadi, nanti kita akan memeringkatkan penduduk dari yang paling, mohon maaf ya, paling miskin sampai yang paling kaya, dari 0 sampai 100 gitu. Nah, 0 sampai 100 tadi, ya, nanti akan direkonsiliasi dengan data DTKS sekarang, akan dimatchingkan 40%-nya, ya. Kemudian hasil matching itu nanti ya menjadikan prelist untuk updating DTKS tahun depan gitu ya. Jadi saya ingin menegaskan gini bahwa kualitas SP 2020 sangat penting banget. Yang pertama ya, kita akan berharap mendapat cakupan NIK yang lebih lengkap. Ya, terutama teman-teman saya di wilayah timur, karena kalau dari pengakuan Pak Dirjen Dukcapil, wilayah timur itu coverage-nya masih rendah ya. Kita berharap semua penduduk itu nanti mempunyai NIK, gitu ya. Melalui tahap 5 dan 6, nanti canvassing-nya itu juga demikian, ya. Penduduk yang sudah meninggal, pindah itu bisa kita sapu atau canvassing di tahap 5, 6, 7, gitu ya. Dan nanti karakteristiknya kita update di tahap 7, gitu. Teman-teman, jadi ini menjadikan hal strategis buat kita berkontribusi di dalam SP 2020 ini, ya. Dalam kerangka tugas kita memang sensus, tapi sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pemerintah untuk melakukan apa istilahnya reformasi DTKS gitu ya, yang menjadi tujuan pemerintah gitu ya. Jadi kualitasnya menjadi penting. Nah, kenapa itu saya tarik ke sana? Supaya sensus penduduknya menjadi perhatian semua gitu. Kalau orang bicara DTKS, data untuk bansos itu kan menjadi isu nasional. Orang berlomba-lomba memberikan informasi kepada pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau kita bawa isu ini sebagai bagian pelengkap untuk
DTKS, barangkali nanti sensusnya bisa dibantu oleh seluruh aparat di daerah gitu ya. Jadi kita pinjam kejaran sensus supaya dukungan di daerahnya kuat, ya. Sehingga kalau dukungannya kuat gitu ya, nanti sensusnya bagus hasilnya nanti akan digunakan sebagai prelis data atau data awal untuk updating DTKS di tahun depan gitu ya. Teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Tina dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Tetap semangat, tetap menjadi pejuang sensus yang hebat gitu ya. Karena ini adalah tugas kita ya. Tugas kita semua dan harus kita sukseskan dengan kondisi yang kita ada sekarang gitu ya. Sebagai penutup teman-teman ya, kalau kita mau maju ya kurang lebih gitulah bahasanya. Kalau kita mau sukses, mau maju, kita jangan sekali-kali pernah menuntut kondisinya itu ideal. Kita harus terbiasa bahwa jangan salahkan lingkungan atau ekosistemnya gitu ya. Tapi yang kita perjuangkan adalah upayanya di tengah kondisi apapun kita harus survive gitu ya. Jadi ini yang harus menjadikan tekad harusnya untuk kita semua ya. Jangan menyalahkan kondisi, menyalahkan sesuatu, tapi kita harus mencari terobosan baru agar kita bisa sama-sama menghadapi kondisi yang tidak ideal ini tetap berhasil seperti yang kita harapkan. Demikian Bu Indri ya. Saya mohon maaf kalau tidak bisa ikut sampai akhir karena masih bercakap ya. Sekali lagi terima kasih Bu Indri, rekan-rekan semua, Bu Tina, ada Pak Budi, ada Bu Nurul. Saya tadi sepintas saya lihat beberapa teman-teman kepala. Terima kasih. Semoga sukses diskusinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Margo. Terima kasih Saya izin live ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Ya, sukses semuanya. Yuk. Halo Pak. Ya. Ya, mungkin barangkali bisa foto bersama untuk jadi arsip dari S3 gitu loh Pak. Boleh, ya. Perhalaman nanti saya screenshot. Jadi mohon teman-teman yang aktif saat ini mohon diaktifkan videonya, jadi kita bisa foto bersama. Mohon izin Pak. Baik. Sudah siap ya Pak? Saya udah paling manis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak Margo Yuwono, pimpinan kami, idola kami, terima kasih ya Bapak. Bapak sudah berkenan waktu untuk mengencourage kami, sehingga kami lebih termotivasi untuk menghadapi sensus penduduk 2020 di lapangan nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono. Terima kasih Bapak untuk support dan juga izin memberikan kami ruang untuk bisa berkreativitas serta bereksplorasi demi kemajuan BPS. Yang saya hormati pengurus S3, pimpinan para pengurus S3, dan Bapak Ibu pegawai BPS pembelajar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya untuk pertama kalinya melakukan training secara online. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya ingin memulai pembelajaran ini dengan quote yang disampaikan oleh Alexander Agung, Kaisar Makedonia. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah takut dengan pasukan tentara singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Sebaliknya, saya akan gentar bila harus menghadapi pasukan kambing yang dipimpin oleh seekor singa. Kambing di sini itu adalah simbol dari leader yang kurang cemerlang. Dia tidak kuat, kurang gigih, dan sekali diserang itu dia akan jadi santapan bagi kompetitornya. Sementara singa di sini adalah simbol dari leader yang kuat, gigih, dan lapar untuk mencapai tujuannya.
Renat Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption, dia menjelaskan bahwa ada organisasi yang gagal dalam menghadapi perubahan, sementara ada organisasi lain yang begitu tangkas bisa mengelola perubahan sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Penjelasannya adalah seberapa banyak leader di dalam suatu organisasi yang paham, kemudian menuangkan pikirannya pada rencana tindakan dan disiplin dalam penerapan yang dinamis. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi yang tangkas tadi ternyata memiliki beberapa elemen, yaitu leadernya berani mengambil risiko. Kemudian SDM-nya punya mindset yang tumbuh, punya kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menyederhanakan pikiran, serta disiplin diri. Bapak Ibu, dengan adanya pandemi tadi, maka terjadi kemungkinan perubahan operasional lapangan. Tadi Bapak Pimpinan juga sudah menyampaikan, kalau dulu di sensus sebelumnya, rentang kendali kita biasanya pendek. Satu kortim menangani 5-6 PCL. Tapi dengan perubahan yang ada, kemungkinan nanti di sensus penduduk 2020, rentang kendalinya akan semakin panjang. Tadi disampaikan di slide dari pimpinan, satu leader tim atau koseka, di situ ditulis, itu bisa menangani 22 petugas sensus. Itu adalah tim yang cukup besar untuk level KSK, koseka, dan juga staf. Nah, jadi bagaimana caranya supaya nanti pada saat pelaksanaan lapangan, target dari tim itu bisa tercapai, kemudian pegawai itu sehat karena tingkat stresnya terkendali, dan sesudah sensus penduduk ini kompetensi pegawai bisa meningkat. Nah, setidaknya ada 3 kompetensi dasar leadership manajerial yang harus dimiliki oleh leader tim. Yang pertama adalah dia menguasai manajemen risiko, dia terlatih untuk mengisi manajemen risiko. Kemudian yang kedua, dia bisa memetakan pengaruh itu melalui lingkaran kendali. Dan yang ketiga, dia bisa melakukan rencana tindakan yang tersusun dalam PDCA. Nah, Bapak Ibu, saya sebelumnya sudah menerapkan teknik ini dan saya sudah membuktikan pada saat dengan teknik managerial leadership ini, kami bisa mencapai target SPO, bahkan kami lebih, target kami dari 100% menjadi 128%. Kami bisa meningkatkan respon rate dari 155.000 penduduk menjadi 384.000 penduduk. Saya sebagai leader tim, stres saya terkendali, dan sesudah SPO saya merasa kompetensi saya semakin meningkat. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu? Jadi pertama, saya mengidentifikasi risiko yang kami hadapi sebagai Satgar. Dan saya menyusun manajemen risiko, saya berdiskusi dengan tim, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara mengurangi risiko, dan supaya apa yang sudah kami susun itu bisa operasional, saya mulai menyusun lingkaran kendali untuk mempengaruhi dan untuk mengelola energi kami. Dan supaya itu nanti bisa jadi step by step yang bisa dieksekusi, maka saya memasukkannya ke dalam PDCA. Nah, karena saya sudah merasakan bahwa saya sangat terbantu dengan teknik managerial leadership ini, maka saya ingin tim kami nanti di bulan September itu juga merasakan manfaat yang sama. Mereka targetnya tercapai, kami kondisinya sehat karena stres terkendali, dan kami akan memiliki pengalaman yang membuat kompetensi kami meningkat. Nah, ini adalah strategi yang kami gunakan untuk mempersiapkan para koseka kami agar mereka menjadi leader yang paham dan gigih. Yang pertama, saya menunjuk 2 orang untuk satu teknik untuk menjadi coach. Nah, kemudian coach tadi menularkan ilmunya kepada seluruh pegawai. Begitu juga di lingkaran kendali, saya minta 2 pegawai lain untuk belajar lingkaran kendali, lalu mereka mengajarkan lagi ke pegawai yang lain. Jadi karakter yang saya pilih daten.
Baik. Nah, Bapak Ibu, kami merencanakan strategi ini adalah di awal bulan Juni ketika kami dapat informasi bahwa wah ternyata ada perubahan. Nanti tim kami harus mengelola tim yang lebih besar. Jadi di bulan Juni sudah mulai kami memilih coach dan coach sudah mulai coaching ke pegawai dan setiap pegawai diminta untuk mengumpulkan tugas. Nah, selama bulan Juni dan Agustus saya akan minta kepada seluruh pegawai untuk latihan mengisi manajemen risiko, lingkaran kendali, dan juga PDCA, sehingga harapannya di bulan September, ibaratnya ya, nanti mereka harus memanah ke atas, ke samping, ke bawah, mereka harus improvisasi, teknik dasarnya mereka sudah paham. Ini adalah alasan mengapa pimpinan atau kepala satker sangat berpengaruh pada program ini, karena dengan dukungan dari pimpinan, maka coach nanti bisa lebih bisa mengcoaching pegawai, karena kadang-kadang ada juga Bapak Ibu pegawai yang resisten. Ini buat apa sih? Kami ini sibuk, biasanya kami bisa kalau menangani tim, tapi ya itu tadi, ini kondisinya berubah. Harus kita persiapkan dengan teknik-teknik yang sudah teruji. Dan pimpinan satker bisa meminta seluruh pegawai untuk belajar. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ceritanya kenapa sih kok kami mulai menyusun strategi ini untuk mempersiapkan calon leader kami, dan sekarang saya akan mulai melatih. Saya berharap 2/3 dari peserta ini adalah para calon coach. Nah, Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan ya blanko yang akan digunakan untuk mengisi manajemen risiko, lingkaran kendali, dan PDCA. Jadi Bu Moderator, saya akan masih lanjut, nanti pada waktu sesudah saya menjelaskan MR, maka saya akan membuka tanya jawab untuk 3 peserta. Baik, jadi nanti setelah materi baru ada sesi tanya jawabnya ya Mbak? Langsung setelah materi sedikit, ya. Oh ya, baik, siap. Oke. Yang pertama manajemen risiko Bapak Ibu. Manajemen risiko. Risiko itu adalah kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Nanti pada saat pegawai mengisi blanko manajemen risiko, diagram kupu-kupu yang dari ABS, biasanya mereka itu suka tertukar-tukar antara risiko dengan dampak. Nah, risiko ini Bapak Ibu penyebabnya itu bisa dari internal kita atau penyebabnya dari eksternal. Untuk menghadapi risiko ini, maka kita harus proaktif mengelolanya. Penanganan risiko itu bisa bermacam-macam. Bisa kita menghindari risiko, bisa kita berbagi risiko dengan pihak lain, bisa kita mentransfer risiko itu ke pihak lain. Kemudian bisa kita mengurangi risiko itu atau terpaksa risiko itu kita terima, karena itu konsekuensi dari pekerjaan. Nah, gunanya dari manajemen risiko adalah nanti biayanya lebih rendah. Biaya tidak pasti harus materi Bapak Ibu. Biaya itu juga termasuk kesehatannya tim kita. Dan yang kedua, manfaat dari manajemen risiko ini nanti adalah mengurangi stres dan kepanikan. Nah, ini adalah manfaat dari manajemen risiko. Kenapa sih kok tim kita, leader itu, para KOSK nanti sebaiknya punya keterampilan menyusun manajemen risiko. Jadi, kalau jadi leader, itu harus punya kemampuan untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan atau risiko itu tadi, dan berani memikul beban. Nah, tapi kalau misalnya mereka memikul beban dan tidak kita latih ya, supaya otot-ototnya kuat, nanti kasihan tim kita. Untuk itu, upaya mitigasi ini akan bisa membuat leader mengelola risiko itu secara lebih efektif. Kemudian leader kita nanti, para KSK dan KOSEKA, itu bisa memastikan apakah dengan risiko yang ada itu, semuanya itu sudah teridentifikasi, lalu mereka bisa memastikan siapa pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Nah, ini adalah teori dari pengisian blanko manajemen risiko. Ini kami diajari oleh ABS di training. Jadi ada coach yang mengatakan, Bu, kenapa kok habis 1, 2-nya di sini? Ya, itu diterima saja ya. Itu termasuk lingkaran kendali yang lingkaran ketiga, kita terima saja. Jadi setelah teman-teman nanti mengisi 1 risiko,
Nanti teman-teman berlatih ya di saat sekarang, silakan nanti ditulis sesuai dengan kegiatan yang dipahami, tugas rutin boleh. Sesudah nomor 1 nanti ngisinya ke nomor 2. Isikan penyebab risiko itu. Nah, nanti kalau sesudah penyebab diisi, ke yang paling ujung. Dampaknya apa? Begitu seterusnya kita ikuti nomor-nomor yang ada. Nah, mari kita coba lihat yang sudah dikerjakan oleh Coach Edi Mulyono. Pak Edi ini staf produksi, tapi beliau concern di kesehatan pegawai. Jadi risiko yang diambil adalah bagaimana kalau misalnya tanggal 2 Juni kemarin, dengan adanya WFO, akan ada serangan. Nah, itu kan tujuan organisasi kita nanti bisa terganggu. Antara lain kita bekerja ini, kita pinginnya nama baik BPS itu bisa terjaga, kinerja kita bisa tercapai. Nah, apa penyebab risiko ini? Jadi Pak Edi mengatakan bisa jadi risiko itu terjadi karena ruangannya belum disemprot secara rutin. Protokol kesehatan tidak dijalankan. Silakan ya Bapak Ibu yang calon coach boleh mulai menulis risiko yang muncul di benak Bapak Ibu dari tugas rutin. Kemudian menuliskan penyebabnya. Nah, sesudah ditulis penyebabnya, mulai kita ke dampaknya apa. Usahakan ketika mengisi dampak, itu ada hubungannya dengan emosional Bapak Ibu. Karena kita itu makhluk emosional. Kalau kita hanya rasional saja, misalnya nanti kegiatan kantor terganggu, itu masih kurang untuk kita nanti mempengaruhi baik itu pimpinan maupun tim kita. Nah, sesudah konsekuensi kita tulis, berarti pencegahannya apa? Nah, ini ditulis oleh Coach Edi, wah kalau begitu harus disediakan masker. Setiap minggu harus dievaluasi. Ada penyemprotan disinfektan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini nanti akan jadi suatu kegiatan yang bisa dimonitoring. Nah, maksudnya dari perlakuan baru, kita ke nomor 5 dulu. Maksud dari mitigasi adalah kalau misalnya pencegahan sudah dilakukan, tapi ternyata masih ada pegawai yang sakit. Nah, itu bagaimana mitigasinya? Kita kurangi lagi risikonya, yaitu pegawai harus terus-menerus diberi penerangan. Bagaimana sih cara bekerja di new normal? Dan juga diberi informasi, kalau misalnya sakit, maka nanti prosedurnya bagaimana. Yang dimaksud dengan perlakuan baru adalah apa kegiatan yang dulunya tidak ada dan sekarang jadi ada. Kalau di belangko manajemen risiko ini ya, di diagram kupu-kupu, Coach Edi mengatakan bahwa hal yang baru adalah menghindari kerumunan. Kita tahu orang BPS itu orangnya akrab-akrab, sukanya itu nimbrung seperti itu ya. Tapi dengan adanya COVID ini tidak boleh kita berkerumun. Kita juga harus menjaga jarak. Dan kemudian kami menerapkan budaya kerja pembagian antara WFO dan WFH. Dan juga yang baru adalah tidak ditulis di sini sama Coach Edi, saya tambahin aja, semua pegawai harus merapikan meja atas mejanya karena setiap hari harus dilap. Itu baru. Nah, baik Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu praktek dan selama 5 menit itu saya persilakan kepada Bu Moderator untuk membacakan pertanyaan. Monggo Bu. Baik. Untuk sesi selanjutnya, tadi sudah dari Bu Tina bahwa mengenai penyusunan mohon maaf, ini sering unmute sendiri. Oh ya, terima kasih Mbak Tina. Tadi sudah materinya yang mengenai risk management, manajemen resiko. Jadi poinnya di situ bahwa kita harus susun susun resiko manajemennya itu berurut, mulai dari risk eventnya kita harus tetapkan, kemudian causal faktornya apa, kemudian potensialnya menjadi apa, kemudian dampaknya, pencegahannya, dan kita berpikir tentang mitigasinya. Itu ya Mbak. Dan sebagaimana yang kita sudah share sebelum sesi ini dimulai, bahwasanya tiap masing-masing orang peserta itu harus menyiapkan
menyiapkan materinya sendiri. Jadi mungkin saya konfirmasi Bapak Ibu sudah menyiapkan materinya ya, sudah di print out barangkali. Dan mungkin jika ada yang kurang dimengerti, langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin saya bisa dibantu dari Pak Surya mungkin, yang raise hand mungkin boleh. Sampai dari link pertanyaan yang kami sebar kemarin masih belum ada yang memberikan pertanyaan. Aman ya? Jadi saya next nih ya? Boleh, boleh. Saya next ya? Oke. Boleh, boleh. Saya lanjut dulu. Lanjut dulu deh, Mbak. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu kalau nggak praktek, nggak bisa nanya. Karena ketika praktek itulah mungkin nanti Bapak Ibu jadi bingung. Nah, saya melanjutkan. Sekarang kita akan belajar menyusun lingkaran kendali. Lingkaran kendali ini penting Bapak Ibu, karena pada saat nanti sensus penduduk lapangan, leader kita, para staf, KSK, dan KOSEKA, itu dia harus bertransformasi dari yang sebelumnya staf, yaitu mereka fokus pada pekerjaannya sendiri, mereka dinilai berdasarkan pekerjaan sendiri, mengelola diri sendiri, nanti tiba-tiba harus mengelola 22 orang, yang mungkin baru saat itulah dikenal. Mereka nanti sebagai leader, mereka harus fokus pada pekerjaan tim. Penilaiannya juga berdasarkan pekerjaan tim, dan mereka harus bisa mengelola orang lain. Kemudian, sebagai sebagai leader juga ada transformasi dari staff menjadi leader adalah kalau staff penentu kesuksesannya adalah kompetensi teknis dia sendiri. Tapi kalau leader, maka itu ditentukan dari pertama dia harus tahu teknisnya, karena kalau dia tidak tahu bagaimana teknis pekerjaan lapangan nanti timnya ada kesalahan dia nggak bisa mengingatkan. Dia juga harus kompetensi memimpin orang, mempengaruhi. Dan dia juga harus kompeten dalam memimpin perubahan. Kalau misalnya dulu seperti apa, sekarang jadi apa, nah itu harus dia tanggapi. Nah, lingkaran kendali ini akan membantu kita untuk mengelola energi. Jadi, di masalah ya yang kita hadapi, itu ada yang lingkaran yang pertama, penanganannya ada dalam kontrol kita. Kemudian di lingkaran kedua, kita tuh butuh orang lain untuk membantu kita. Nah, nanti di lingkaran yang terluar, yaitu whatever will be gitu. Kita harus menerima apa adanya kejadian tersebut. Nah, ini contoh saya ya. Pada saat kemarin SPO. Jadi, permasalahan yang kami temui adalah bagaimana supaya kami bisa mencapai target SPO padahal lagi pandemi. Nah, yang ada dalam kendali kami adalah kami bisa ya setiap pegawai itu mendorong partisipasi para tetangga karena sudah kenal. Kemudian kami bisa menyampaikan progres ke camat, kades lurah karena kami diberi info oleh Mako. Dan kalau timnya itu tadi ya supaya nanti bergeraknya itu sama arahnya, maka harus disolidkan dulu. Itu ada juga dalam kendali kami. Dan alhamdulillah kemarin honor kades bisa dicairkan, itu juga ada dalam kendali kita, itu anggaran seperti itu. Nah, tapi kita juga butuh bantuan dari orang lain. Contoh, untuk bisa menjangkau masyarakat yang kita nggak boleh ketemu tatap muka, itu ada sistem yang bisa kita gunakan, yaitu kami kemarin menggunakan sistem Dignas dan Kemenak yang menjadikan SPO menjadi tugas siswa. Jadi kita harus itu tadi, minta tolong. Kita nggak bisa pergi ke sekolah, kemudian minta agar siswa menjadikan tugas pengisian SPO didampingi orang tua itu sebagai tugas, tidak bisa. Kita harus butuh bantuan dari orang lain. Kemudian, agar ASN itu mencapai 100%, kita juga tidak bisa datang ke kantor, kemudian hanya menghimbau ya, kita butuh surat dari bupati atau sekda. Dan untuk ketemu dengan masyarakat itu paling top itu kalau kita didukung oleh perangkat di kecamatan dan juga desa kelurahan. Nah, sementara untuk lingkaran yang di luar kendali kita, intinya itu tidak usah terlalu kita pikirkan karena itu sudah ini ya given. Kemarin ada peristiwa anggarannya masih belum boleh dipakai.
ya itu kita terima, kita tidak usahain lah mempermasalahkan, kita hormati hal-hal yang di luar kewenangan kita. Kemudian ada aturan melarang ngibar karena lagi pandemi, nggak bisa kita ngotot, kita terima aturan tersebut. Dan untuk respon OPD atau instansi yang ternyata rendah, padahal kita sudah ada surat, ya kita terima, yang penting kita sudah berusaha. Jadi itu tadi ya, kita nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang ada di lingkaran yang ketiga. Nah, intinya itu tadi Bapak Ibu, nggak begitu susah kan ya? Ya, namanya juga teknik. Tinggal nanti Bapak Ibu improvisasi cara memakainya. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi udah 2 materi ini sampai sekarang ini belum ada yang ngasih masukan. Mungkin dari saya sendiri dulu deh, Mbak. Nggak boleh. Sesama sopir bus dilarang mendahului. Saya kan juga pengen jadi leader, Mbak. Saya khawatirnya sesudah training online ini pada mulai nanya nanti besok atau ini ya lusa gitu. Iya, memang butuh praktek gitu, Mbak, baru bisa dapat ketemu mentoknya di mana gitu loh, Mbak. Oh ya, ini ada tanggapan nih, Mbak, dari Mbak Dian Nintias. Materinya itu sangat bagus, sesuai dengan kondisi di lapangan saat kami melaksanakan tugas SPO pada Maret 20 sampai 29 Mei kemarin gitu, Mbak. Iya betul. Jadi Bapak Ibu, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan, tapi itu tadi tidak sistematis. Nah, gunanya teknik itu adalah supaya sesuatu itu sistematis dan nanti mungkin bisa terarsip dan menjadi akuntabel. Iya, jadi gimana? Saya lanjut lagi nih kalau nggak ada pertanyaan. Dari aku deh, Mbak. Ya boleh deh. Edisi maksa. Ya, mungkin Bapak Ibu leader, para leader yang hadir pada sore hari ini mungkin masih belum menemukan hubungan barangkali antara mana menyusun lingkaran kendalinya dan nanti ada di PCA-nya. Mungkin belum jelas menyimak gitu, Mbak. Tapi untuk di bagian penentuan lingkaran kendali tadi, Mbak, sejauh mana kan itu ada 3 lingkaran gitu ya, Mbak. Ada yang untuk yang bisa dikendalikan sendiri, kemudian yang kita butuh orang sekeliling primo aja gitu loh, Mbak. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana kita bisa mengukur hal yang bisa kita kendalikan sendiri gitu loh, Mbak. Batasannya di mana gitu sampai kita bisa memutuskan bahwa kita itu sudah butuh orang sekeliling gitu loh, Mbak. Gimana, Mbak? Mohon tanggapan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang itu ketika teman-teman kemarin menyusun lingkaran kendali, mereka juga bilang, kenapa ini kok masuknya kayaknya yang bisa terisi hanya lingkaran kendali 1 dan 2. Sebenarnya saya merasa teknik ini sangat diperlukan, karena dulu saya pernah punya pengalaman, saya melihat ada teman saya yang punya PCL, itu bolak-balik PCL-nya bilang gini, saya nggak bisa ke tempat itu, kayaknya saya ngeri sama orangnya, seperti itu ya. Akhirnya PCL, padahal Kortim tadi punya banyak PCL, nggak cuma PCL itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya Kortim itu tahu bahwa ada lingkaran kendali, paling tidak untuk mencoba itu harusnya ada dalam kendalinya si petugas itu. Tidak semua itu langsung harus kembali ke Kortim. Nah, sampai mana batasannya ini lingkaran 1 dengan lingkaran 2? Kalau kita bisa mengupayakan dengan tenaga kita, waktu kita, anggaran kita, maka itu ada dalam kendali kita. Tapi kalau misalnya anggaran itu misalnya ya, oh itu tidak bisa digunakan, kita tuh enggak usah dongkol seperti itu. Kita tahu bahwa itu anggaran memang anggaran dari negara, sehingga kita kalau misalnya tidak boleh menggunakan, maka kita harus menghormati kewenangan itu. Kita nggak stres gitu mikirinnya. Oke, kita cari jalan yang lain. Seperti itu. Dan kemudian ya untuk yang jadi lingkaran ini akan membantu kita untuk nggak gampang menyerah. Kita bisa bicarakan dengan tim kita, ayo kita duduk bersama, kita bikin lingkaran, Anda bisa nggak yang mengerjakan ini? Oke deh, kalau yang lingkaran 2 berarti kita butuh bantuan Pak RT, ayo nanti kita menemui Pak RT untuk koordinasi. Dan misalnya Bu sudah berkali-kali itu datangi tidak ada, ya sudah, itu berarti di lingkaran yang ketiga. Kita lepas dulu, kita cari responden yang lain. Mungkin itu ya Bu ya? Tentu saja kuncinya ada di kerjasama tim ya Mbak. Ya betul. Ya, ini ada yang raise hand Mbak, dari Pak Andi Surya Mustari.
Barangkali Wah, ada ya. kesempatan udah ada respon. Silakan Mas Andi. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana wajahnya nih? Iya. Kayaknya mohon izin bicara bukan ngetik ya. Wah, Ah, hati-hati nih. hati-hati, Pak. Terima kasih udah dibikinin acara kayak gini, keren banget. Terima kasih, Pak. Itu beberapa kali kan Sama-sama. ngumpulin kabit kan minta strategi-strategi apa untuk menghadapi tata kelola yang baru sensus penduduk 2020. Itu masukannya kebanyakan ya perkuat koordinasi misalnya, atau perekrutan petugas berkualitas gitu. Ini luar biasa idenya Mbak Tina ini. Tadi yang kami catat, bukan dicatat sih, diinget ya karena nggak sempat nyatet. Ada manajemen risiko dan ada rentang kendali. Itu benar sekali. Seingat saya tahun 2000 waktu sensus penduduk itu ada petugas yang stres, kemudian masuk rumah sakit jiwa gitu. Karena target mengelola mitra-mitra yang bervariasi gitu. Sementara dia sendiri juga mitra yang dipaksakan tidak berpengalaman dan dipaksakan jadi koordinator gitu kan. Nah sekarang SK itu kan staf semua ya, kita usahakan organik semua. Tugas sensus adalah mitra juga kan bukan mitra biasa, karena sensus tentu banyak mitra-mitra baru gitu. Ini materi yang bagus Mbak Tina, kalau boleh itu diadaptasi nanti kita bicarakan di pusat supaya jadi materi juga gitu untuk petugas Koseka nanti di pelatihan e-learning. Boleh ya Mbak ya? Terima kasih, boleh Mas. Itu aja. Makasih banyak. Oh gitu aja ya Pak. Oke, jadi tadi dari Pak Andi itu menanyakan mengenai pengelolaan mitra yang kurang, ini kaitannya sama manajemen risiko gitu ya Pak. Mohon tanggapan Mbak. Oke, terima kasih Mas Andi untuk ini ya apresiasinya. Jadi kami para Change Champion itu sudah dilatih oleh BPS. Jadi memang sudah kewajiban kami di saat mau perang seperti ini, ilmu-ilmu harusnya turun. Pak Kecu dalam varia statistik kalau nggak salah Desember itu memang berpesan bahwa ayo lagi capek nganternya. Oke, tolong di-unmute dulu Bu. Di-mute dulu ya. Jadi Pak Kecu berpesan bahwa kesehatan pegawai atau keseimbangan hidup itu adalah tugas dari Kepala Saker. Nah, saya tahu pegawai itu orangnya itu pada tanggung jawab gitu. Mereka itu tidak bisa istirahat kalau misalnya yaitu tadi masih ada permasalahan yang belum dipecahkan. Nah, alangkah baiknya kalau mereka diberi teknik ya supaya sistematis. Jadi pikirannya itu tidak semrawut gitu. Kalau misalnya naik motor nggak sambil mikir kenapa ya si mitra yang itu mesti berantem sama yang ini. Nah, itu tadi. Ya. Makanya memang perlu teknik ini untuk diajarkan, apalagi BPS itu seringnya kan mengajarkan teknis ya, tapi yang soft skill seperti itu jarang diajarkan. Begitu Bu? Bagus banget Mbak, ini memang jadi masukan nanti kalau misal ada pelatihan-pelatihan mungkin untuk yang soft skill ini mungkin bisa lebih dipertajam lagi mungkin ya Mbak, kayak gitu ya Mbak. Oke. Mungkin kita lanjut dulu Mbak, ini ada beberapa pertanyaan tapi barangkali kita kasih kesempatan ke Mbak Tina untuk lanjut lagi biar kelihatan gitu ya? benang-benangnya semuanya. Oke Mbak. Saya screen dulu. Boleh Mbak. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu pembelajar yang saya hormati. Nah, ini yang keren. Ini menurut saya adalah kemampuan dasar setiap manajer. Saya paling pusing kalau misalnya ada ini ya leader gitu menjelaskan sesuatu yang bagus tapi tidak tertulis. Karena waktu leader itu keluar saya lupa tadi ngomong apa aja. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan proyek itu bukan proyek yang besar seperti membangun gedung itu enggak usah yang terlalu rumit seperti itu. Proyek adalah suatu pekerjaan yang punya sasaran, punya lingkup kerja dan batasan waktu serta anggaran tertentu. Nah, itu kan sama dengan yang akan kita hadapi.
nanti tim sensus penduduk dia punya sasaran, target, mereka harus mendata berapa ini ya, SLS, punya lingkup kerja, tanggal sekian harus sudah selesai, batasan waktu, tidak boleh lewat, dan juga ada anggaran tertentu di situ. Nah, kenapa sih kok ada proyek yang gagal? Nah, ini dari konsultan ya, Bapak Ibu, bukan dari survei kita. Pertama, buruknya perkiraan sehingga melewati tenggat waktu, kurangnya dukungan dari manajemen, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Maksud saya menampilkan ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Kalau misalnya timnya sudah jalan, kok kayaknya ada masalah, coba dilihat, kira-kira ada nggak yang penyebabnya adalah ini. Nah, manfaatnya ketika Bapak Ibu terlatih untuk menyusun PDCA, yang pertama Bapak Ibu nanti bisa mengendalikan pekerjaan dengan yang pola yang runtun dan sistematis. Kemudian yang kedua, itu memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah organisasi atau tim. Ingat, ketika kita tidak menunjuk seseorang, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Karena yang A mikir itu kerjanya yang B mikir itu kerjanya yang A. Nah, ini adalah contoh dari PDCA kemarin ya. Ini wajib saya menyusun ini karena saya tidak mau pikiran saya semrawut seperti itu. Jadi tips saya kalau teman-teman nanti menyusun PDCA, yang pertama tuliskan dulu kegiatan prioritas. Nggak usah yang terlalu detail. Pokoknya ini nanti kegiatan yang harus terlaksana itu apa dulu. Contoh, misalnya karena tim yang solid itu penting, berarti yang pertama harus ada pertemuan. Terus ternyata dari rapat-rapat sebelumnya itu dikatakan bahwa itu pihak luar supaya membantu kita, itu kita harus memberi info, ditulislah di situ, dan seterusnya. Jadi sesudah Bapak Ibu menentukan kegiatan yang prioritas, baru tambahkanlah detail. Untuk itu, sebaiknya PDCA itu dikerjakan di laptop atau di komputer. Karena kalau Bapak Ibu masih sistemnya manual, nanti Bapak Ibu susah ngorek-ngoreknya. Dan sekarang kan semua pegawai harus IT minded, begitu ya. Nah, kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu, ini yang penting, harus dikomunikasikan dengan orang-orang stakeholder yang terlibat. Karena ini nanti untuk mendapatkan dukungan dari tim, dan yang kedua, sepakati deadline-nya. Kadang-kadang ya, kita sesudah menentukan suatu kegiatan, nanti yang mengerjakan ini, tapi kita nggak bilang nanti deadline-nya kapan. Itu biasanya nanti jadi molor atau bisa jadi nggak dikerjakan. Jadi disepakati deadline-nya kapan. Nah, baru nanti leader atau orang yang ini ya, punya kepentingan atau pemilik risiko, monitoring melalui checklist. Apakah kegiatan yang pertama sudah selesai, dicek. PDCA ini bisa berubah ya Bapak Ibu sesuai dengan ini jalannya waktu, mungkin kita menemukan sesuatu yang baru, maka nanti ini bisa disisipkan lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, sekali lagi Bu Indri, hanya itu saja, menurut saya gampang. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Bu, suaranya enggak masuk. Lagi. Ini Oke. Oh ya. Baik, Mbak. Terima kasih tadi materi yang ketiga ya mengenai PDCA. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin saya bacakan ya, Mbak. Satu dulu deh. Yang ini, Mbak. Mungkin izin bertanya, Coach Tina. Pada penyusunan manajemen resiko yang kita buat itu sebenarnya menemukan solusi pada setiap resiko atau masalah yang terjadi ya. Jadi ada dua nih. Kalau misalnya sudah menyusun resiko, penyebab dan dampaknya, tapi kita susah untuk membuat pencegahannya itu, bagaimana ya Bu? Bagaimana cara mengidentifikasi pencegahan dari setiap resiko yang kita susun? Oke, bagus sekali. Jadi Bu Anugrah ya, Bu Anugrah. Dari Pak Anugrah. Oh, Pak Anugrah, mohon maaf. Ibu, Bu. Oh, Ibu, iya. Dari Sumatera Selatan. Oh iya, halo Bu. Terima kasih ya Bu sudah join. Terima kasih ya. Ya. Oke. Risiko yang kita tetapkan itu harus yang risiko prioritas ya. Karena sebenarnya kalau kita mau membicarakan masalah itu, masalah bisa banyak. Tapi yang kita susun risikonya hanya yang prioritas, yang nanti dampaknya besar.
Sengaja saya tidak mengajarkan yang pakai skala, pakai ini ya dampak dan juga peluang, karena untuk level staff itu nanti terlalu rumit. Tapi nanti kita ajarkan ke mereka, dan biasanya teman-teman ketika teman-teman mengumpulkan tugas, mereka sudah menaruh resiko yang terbesar. Ada yang resikonya itu CKP-nya turun, nah seperti itu kan ya. Nah, jadi pertama yang kita taruh adalah prioritas risiko. Kemudian kita di sini belajar bahwa penanganan risiko bisa macam-macam. Tadi Ibu mengatakan bagaimana kalau pencegahannya itu tidak bisa kita lakukan. Jangan-jangan memang penanganannya diterima. Contoh, ada risiko kita itu dikejar anjing gitu ya, waktu kita masuk di suatu komplek. Kita tuh nggak bisa menghindari, mau nggak mau kita tuh harus, atau misalnya KSA deh, melewati daerah yang di situ banyak ularnya. Kita sudah mempersiapkan diri, tapi kita tetap harus bekerja, ya sudah risikonya harus kita terima, tinggal nanti itu ya ada mitigasinya. Ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan kita yang mau nggak mau kita harus mengerjakan, maka itu tadi pencegahannya sulit untuk dilakukan. Tinggal dimitigasi, dikurangi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Bu Anugrah. Baik, Mbak. Tadi pertanyaan dari Ibu Anugrahani, bagaimana sudah jelas barangkali ya, Mbak? Oke. Oke, dan mungkin sebelum lanjut, pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi ya, Mbak. Oke, ini ada dari Pak Artatias. Ya. Dia menanyakan mengenai yang harus kita antisipasi itu adalah penolakan petugas. Mungkin ini yang banyak yang terjadi di lapangan mungkin ya, kendalanya pada saat mungkin yang sensus penduduk online yang telah kita lakukan kemarin itu, bagaimana dengan mengkaitkannya resiko penolakan petugas gitu loh, dari pengurus RT dan masyarakat. Mohon komentar, Mbak. Oke, saya menyarankan kalau teman-teman sedang melatih pegawai, gunakan kasus yang memang mereka sudah hadapi. Kalau contoh, sebentar lagi kita mau mengerjakan Sakernas. Nah, bagaimana kalau misalnya respondennya menolak? Jadi jangan pikiran kita sudah ke sensus penduduk, karena nanti pegawainya itu susah untuk membayangkan. Mereka aja udah pusing seperti itu ya, suruh mikir lagi. Jadi pikir lebih baik yang memang sekarang tugas rutin yang memang mereka lakukan. Dan saya sudah membuktikan ketika teman-teman itu ya diminta untuk mengisi manajemen risiko, tugas rutin yang sedang mereka lakukan, saya tuh banyak mendapat masukan. Oh ternyata harusnya kalau menangani responden yang nggak bisa dapat data IBS-nya itu menurut mereka itu pencegahannya seperti ini. Kalau untuk latihan, pakailah tugas-tugas yang mereka sudah hadapi setiap hari. Oh gitu ya Mbak, jadi bisa kita langsung aplikasikan gitu ya Mbak. Betul. Di pekerjaan kita sehari-hari. Baik Mbak, terus saya masih lanjut lagi Mbak. Boleh satu. Satu lagi ya Mbak. Oke. Oke, saya ini mau bacakan dari Ibu Heriani SST. Nah ini terkait SP lagi nih Mbak. Ibu Leader izin bertanya, untuk rencana pelaksanaan SP di September nanti kan direncanakan sistem DOPU. Apakah dalam menyusun MR-nya nanti ini kita bisa mengambil contoh dari pelaksanaan SBH sebagai contohnya? SBH ini survei biaya hidup mungkin ya. Ada beberapa kota yang melakukan. Mungkin ibunya ini sudah menyusun R barangkali ya Mbak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Heriani. Ini teman kita nih, jangan-jangan leader ini nih. Oh iya. Leader S3 ya, sering muncul namanya. Jadi Bu, dan juga Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas proses bisnis sensus penduduk 2020, karena saya bertugas di kabupaten. Saya juga kurang paham ya, apalagi kan prosesnya dinamis. Tapi yang sedang kita bahas sekarang adalah tekniknya. Ibaratnya nanti kita nggak tahu musuhnya sebelah mana, apa di atas pohon, apa di balik bukit, apa dia sembunyi dekat sungai, tapi teman-teman tuh harus bisa cara manahnya yang benar, megang busurnya gimana, ngambil anak panahnya bagaimana, itu ya kalau misalnya tujuan dari pembelajaran kita
kali ini. Nah, kalau misalnya apakah bisa mengambil contoh dari pelaksanaan SPH? Apakah Ibu sekarang sedang melaksanakan SPH? Kalau misalnya bisa, boleh. Apakah itu bisa dilakukan di SP 2020? Saya belum tahu proses bisnis SP 2020 di bulan September. Karena bisa jadi berbeda mungkin ya Mbak. Ya, kami belum ada informasi lebih lanjut. Itu lingkaran 3, di luar kendali kita. Ya, terima aja gitu loh. Siap, laksanakan. Lanjut Bu, lanjut Bu. Oke, Satu lagi kita deh. lanjut. Satu lagi ya Mbak. Oke, ini dari yang di bagian bawah nih Mbak. Panjangnya. Dari Pak Haris Zirtana, izin bertanya bagaimana jika terdapat resiko potensial yang belum bisa kita identifikasi dan menjadi masalah saat pelaksanaan. Seperti contohnya ini, dikasih contoh rasa kekecewaan terhadap pemerintah karena program JKN yang berimbas terhadap respon terhadap pendataan sensus. Adanya kondisi politik, kemudian resiko terburuk mungkin mewabahnya COVID dan potensi resiko lainnya. Nah, bagaimana kita menyusun dan mengantisipasi resiko yang belum bisa kita identifikasi tersebut? Baik, monggo Mbak. Ya, terima kasih Pak Haris. Bagaimana ini ya mengidentifikasi resiko potensi yang belum teridentifikasi. Tapi yang Bapak sampaikan itu sepertinya udah pasti itu. Udah pasti muncul, udah pasti teridentifikasi. Karena BPS itu sering dikaitkan dengan ini ya, program pemerintah. Mungkin kalau misalnya Bapak punya contoh yang lain gitu ya, kita menemukan suatu masalah dan kita tidak pernah tahu itu resiko itu akan muncul. Nah, apa yang kita intinya bagaimana cara kita memperlakukan suatu risiko itu bisa sistematis. Jadi gunakanlah itu tadi manajemen risiko dan lingkaran kendali, karena bisa jadi ya ketika risiko itu terjadi di depan kita, ternyata pencegahan, kalau pencegahan mungkin bukan itu ya, karena risikonya mengejutkan gitu loh, belum pernah terbayangkan begitu. Berarti yang kita lakukan adalah dimitigasi, mengurangi. Bisa jadi mitigasi itu di luar kendali kita loh. Nah, makanya ya ketika masalah itu muncul, mulai kita berpikir, oh ini ada di mitigasi, berarti ini nanti saya yang perlu, yang ada di kendali saya apa, yang saya butuh pengaruh dari luar apa, dan kalau saat ini tidak ada yang bisa saya lakukan, berarti kita itu masuk di lingkaran 3. Nggak usah terlalu dipikiri, J. Seperti itu, Pak. Iya, jadi jangan terlalu dipikirkan yang belum mungkin bisa kita gambarkan sendiri gitu ya, Mbak. Baik, kita sudah mendekati pukul 17.35 di waktu Indonesia Tengah ya. Saya berada di wilayah Indonesia Tengah. Bagaimana, Mbak? Apakah masih ada materi? Bu, itu ada yang bilang tulisan saya tidak dibacakan. Soalnya saya bacanya mirip-mirip pertanyaannya ya Mbak, jadi saya pilih yang agak itu tuh Pak Budi ya. Oh boleh. Mau menjawab satu pertanyaan lagi ya Mbak? Oke, kita sebenarnya sampai 4:30. Itu sudah lebih dari 5 menit. Nah, mungkin 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti saya closing. Bonus ya Mbak. Oh ya, di sini Pak Budi nih ngasih contoh contoh dari manajemen risiko ya Mbak. Ini penjabarannya, dia ada recovery-nya, mungkin bisa dilihat Mbak. Ada contohnya ini sampai detektif kontrolnya bagaimana, new treatment-nya. Nah dia Bapak itu kurang mengerti apakah seperti inikah cara menyusun MR begitu Mbak. Mungkin teknisnya tadi sudah dijelaskan. Saya nggak bisa ngelihat tapi. Oh gitu, di chat Mbak. Walah, jadi saya bacain aja ya Mbak. Ini aja deh, saya lanjut dulu ya. Oke. Iya. Begini Bapak Ibu. Saya juga mempertimbangkan Bu moderator yang udah mau maghrib ya Bu ya. Enggak. Kalau nggak salah ini deh. Setengah jam lagi. Oke. Sorry. Indonesia Timur maghrib. Oh ya. Baik, begini Bapak Ibu. Pak. Ini adalah para coach kami.
saya yakin lah Bapak Ibu ketika praktek pasti ada pertanyaan. Saya pun ketika sudah mengajari coach, kan mereka bikin tugas, mereka nanya ke saya dan memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, para coach kami ini sudah terlatih karena di sini ada 30 pegawai yang harus mengerjakan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin ini ya ingin bertanya boleh menghubungi para coach kami di BPS Kabupaten Semarang. Nah, karena para pegawai ini adalah statistisi, ya kita sama-sama tahu ya, kita semua punya tugas lapangan, ya silakan nanti janjian. Oke, nah Bapak Ibu, saya masuk di slide yang terakhir. Tadi saya buka dengan quote dan sekarang saya tutup dengan quote. Ini dari CEO-nya BRI, bahwa ide itu memang indah. Roadmap itu perlu pengetahuan. Tapi eksekusi itu butuh keberanian. Nah, berikut adalah 3T yang perlu dipenuhi oleh leader supaya mereka berkarakter singa. Jadi yang pertama adalah teguh. Para leader itu harus memiliki keteguhan hati untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Tadi keputusannya membuat PDCA. Karena pada saat mereka memaparkan ide, itu bisa jadi semua kagum, tepuk tangan. Tapi pada saat eksekusi, kadang bisa jadi bukan tepuk tangan yang didapat. Bisa jadi cemoohan, bisa jadi penolakan, bisa jadi demo. Nah, milikilah keteguhan hati untuk menghadapi konsekuensi. T yang kedua, bagaimana kalau misalnya leader kita itu bagus di eksekusi, tapi dia lemah untuk ide dan menyusun roadmap. Itu lebih baik Bapak Ibu daripada tidak bisa mengeksekusi. Caranya adalah tanya dengan ahlinya, yang lebih ahli. Bisa atasan, bisa teman sejawat, bisa juga tanya dengan tim. Karena bisa jadi tim itu lebih tahu kondisi di lapangan dan bagaimana solusinya. Jadi Bapak Ibu, leader itu bisa jadi nanti ada 3 macam. Yang mereka punya ide, tapi nggak bisa bikin roadmap PDCA dan nggak berani mengeksekusi, itu namanya pemimpi. Kalau mereka punya ide, mereka bisa bikin PDCA, tapi nggak berani ngeksekusi, nggak bisa ngeksekusi, itu namanya ragu-ragu. Itu akan mengganggu ini ya pertumbuhan organisasi. Dan yang ketiga, dia punya ide, dia bisa bikin roadmap, dan dia bisa mengeksekusi. Nah, itulah yang dimaksud dengan leader atau pemimpin. Nah, T yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Untuk ide dan roadmap itu bisa Bapak Ibu dikerjakan oleh pihak lain. Kita bisa bertanya atau kalau misalnya perusahaan bisa bayar konsultan, tapi untuk tahap eksekusi, tanggung jawabnya itu melekat pada pemimpin, tidak bisa didelegasikan. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti training ini ya Bapak Ibu, dengan meningkatkan leadership dan manajerial tim kita di satker kita masing-masing, sehingga nanti tim kita bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Saya Tina Wayu Fitri, salam sehat. Terima kasih Bu. Sehat, salam FP. Baik, itu tadi materi jelas, lugas, padat ya Mbak. Dikemas dalam kurang lebih 30 menit, saya catat tadi Mbak. Jadi inti dari pelajaran kita hari ini itu adalah mengenai bagaimana menjadi leader, bagaimana meng-lead bawahan kita dengan menciptakan ide, kemudian kita menerjemahkannya ke sebuah MR, dan kita lakukan identifikasi lingkaran kendali, kemudian kita susun roadmap-nya, dan kita harus berani mengeksekusi apa yang kita sudah idekan sebelumnya. Demikian ya Mbak Tina ya, itu lingkaran antara 3 materi leadership yang harus kita kuasai. Mungkin PR-nya nanti bagaimana kita akan meng-lead coach atau bawahan mungkin yang ada di bawah kita, meng-lead bagaimana menjadi leader seperti itu. Dan sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, saya juga pesan dari tadi Pak Margo ya, sekali lagi kita itu adalah pejuang sensus,
pejuang sensus yang hebat. Dan kalau kita mau maju, jangan tuntut ideal, jangan salahkan ekosistem kita. Kita harus bisa survive dan a good leader, we have to always think about the value, because when values are clear, decisions are easy. Kita harus sebagai terima kasih untuk atensi maksimal semua lihat penduduk yang hadir di summit ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Special thank you untuk Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Scott Widoyono, MA. Terima kasih Pak untuk mengizinkan kami. Demikian akhir dari training kita pada sore hari ini. Dan mungkin saya mengingatkan kembali, tadi ada link absen, nanti akan kita berikan di grup WhatsApp nanti, dan sekaligus akan memberikan rekaman di training kita pada sore hari ini. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau nyetel lagu biar semangat. Ya Bu, silakan Bu. Ayo silakan sapa-sapa bebas. Kalau udah nyetel lagu, aku mau kelipah. Oh gitu ya. Terima kasih ya Bu Tina ya. Sami-sami, semoga sehat selalu ya. Ya, sama Ibu Indrianti Yakub, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Kami tunggu kiriman dari WA-nya ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Hati-hati. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Moderator, terima kasih. Semuanya terima kasih. Paham sah ini. Maghrib. Sama Pak. Izin lab ya. Izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku. Terima kasih ya. Masuk terima kasih. Balasan aja PDRB Vi. Santuy Vi. Ya, makasih Bang Ahmad juga. Sebelumnya kami. Mana nih dari Bali monitor? Kita nggak ada sertifikat ya, mohon maaf. Kenapa Bu? Nggak ada Bu. Ya lain kali saya minta sama Pak Margo deh. Oh iya Bu, yang kan kena deputi kali ya.
kenang-kenangan, Bu. Iya, tanda tangan Pak Deputi, gitu ya? Bu. Iya. Masa saya yang tanda tangan? Ya, nanti tanda tangannya Pak Margo, Bu. Kami tunggu, Bu, ya. Iya. Nanti Ya, saya Bu. ini ya, saya negoin ya. Iya, nego ya, Bu, ya. Kayak Makasih, lingkaran Bu. pengaruh. Berarti Mak- ya. Makasih Oke. ya, Bu. Sama-sama. Kembali kasih. Yang penting absennya isi-isi. Oh ya, paparannya nanti Makasih. dikirim kemana? Makasih. Paparannya dikirim kemana, Bu? Paparannya nanti kita ada bikin grup. Saya sudah buat, nanti saya kirim sekaligus sama Oke, terima kasih, Bu. video ya, Pak. Jangan lupa mengisi absensi nanti jikalau memungkinkan. Absennya di mana itu, Bu? Oh, tuh ada di chat, Pak. Oh, di chat. Ya, Di grup ya? Kita pasang di itu kali ya. Atau nanti saya pasang Facebook kali ya. Nah, boleh. Oh iya. Mana aja deh yang. Makasih Bu, ilmunya Bu. Sama Pak Harun. Iya. Pak dari mana? Oh, Jambi Bu, Tanja Barat. Sukses ya Pak, jaga Ayo. kesehatan Pak. Ya, makasih Bu. Iya, gimana pedesnya aman ya? Sehat selalu. Ampun, Nudin, Tati. Kau udah pulang? Udah pulang ya? Nggak bisa renang ini ya, nggak bisa renang. Iya. Terima kasih, mohon diri Bu. Sami-sami Pak Suandi. Salam ke Semarang, Bu. Oh, dari Semarang ya, Bu Eni. Ya. Di Pedurungan, Bu, saya. Pedurungan. Oh, iya. Di Kabupaten Tangerang, Banten. Halo. Iya. Nice to meet you. Para pejuang SP yang sangat-sangat luar biasa. Wah, leader. keren. Semangat. Oke, siap tempur September nanti. Yes. Amin. Mudah-mudahan. Ini kayaknya suaranya kayak suara Mbak Prita. Bukan ya? Budianing Tias BPS Kabupaten Kediri. Oke, siap. Sayang wajahnya nggak ada ya. Oh, ini. Oke, Budian. Oke, Pulang di kami sini hujan, siap. saya nggak bisa pulang. Siap untuk mensukseskan September nanti. SP kita, SP yang luar biasa unik karena apa? Di tengah-tengah pandemi COVID kita luar biasa. Toh ini apa? Nyawa yang kita taruhkan. Ya, betul.